sampaikan kepada orang tua tercinta. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang ayah dan ibu kami yang begitu luar biasa besarnya yang telah tercurahkan menaun kepada kami. Adaptasilah dengan situasi yang hari ini terjadi. Dan lagi saya ucapkan selamat, insya Allah segera dapat mencapai.
diikuti seluruh hadirin. Hening Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa menurut agama kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Hadirin dipersilahkan duduk. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar dengan acara tunggal Wisuda Sarjana tahun 2021. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dengan acara tunggal Wisuda Sarjana Universitas Al-Azhar tahun 2021 secara resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Universitas kita berkembang siap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la tuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على الذات المكملة ورحمة المنزلة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه يا ذا البهاء والجلال بكرة وأصيلا. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح لنا بهما جميع ما فسد وطهر بهما ظهر وما بطن. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعزم أجورنا وحسن بأخلاقنا ووسع بأرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال ويا بديعا بلا مثال ويا باقي بلا زوال نجنا من الكفر والضلال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا وجامعتنا الأزهار ومدرستنا الرحمن ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والصحة علينا خصوصا على أسرة المؤسسة حج رحمن سوتيون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معهدنا وجامعتنا الأزهار ومدرستنا الرحمن محبوبة ومعلقة بقلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لروح أبينا المرحوم حاج عبد المنان مؤيس بن عبد المؤيس ولروحة أمنا المرحومة حاج رحمن سوتيون برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini ya Allah, kami keluarga besar Universitas Al-Azhar Medan beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda sarjana dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Dengan segala kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan-Mu kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kucurkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa kepada para wisudawan dan wisudawati, yaitu kepada ibunda dan ayahanda, para pengajar, pembimbing dan penguji, para karyawan dan pustakawan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan segala perintah-Mu serta kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur.
Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah mereka pribadi yang memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada diri mereka, kepada keluarga, kepada alma mater, kepada masyarakat dan kepada negara. Ya Allah, bimbinglah mereka agar selalu berada di jalan yang lurus dalam berbisnis dan berprofesi. Kuatkanlah diri mereka agar mereka mampu menjalankan apapun aktivitas mereka secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati mereka dalam memegang teguh kejujuran, dan dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Ya Allah, anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan mereka sehingga mereka berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita mereka. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di lingkungan Universitas Al-Azhar Medan ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rektor Universitas Al-Azhar, melantik saudara-saudari wisudawan-wisudawati menjadi sarjana dengan segala kewenangan dan tanggung jawab yang melekat padanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingannya.
Janji kesarjanaan alumni Universitas Al-Azhar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sarjana lulusan Universitas Al-Azhar di hadapanmu, ya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Arif, Maha Bijaksana, dengan ini melafazkan janji kesarjanaan bahwa sesungguhnya kami senantiasa berusaha menjadi sarjana yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beramal untuk kepentingan agama, bangsa, negara Republik Indonesia, setia kepada alma mater dan cita-cita Universitas Al-Azhar yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana bangga, bahagia, dan gembira dalam mengikuti acara tunggal wisuda sarjana Universitas Al-Azhar tahun akademik 2020-2021. Semoga kita selalu memiliki kekuatan dan kesatuan untuk dapat berkontribusi bagi bangsa Indonesia dalam peningkatan daya saing menghadapi era revolusi industri 5.0. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga suri teladannya bisa kita lanjutkan demi perubahan menuju generasi yang rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Pembina Yayasan, dan seluruh pengurus Yayasan Hajjah Rahmana Sution, para anggota senat, para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Al-Azhar, para dosen dan tenaga kependidikan, alumni Universitas Al-Azhar, kepala sekolah di lingkungan perguruan Al-Azhar, segenap insan pers, dan para wisudawan wisudawati generasi pembangunan bangsa yang kami banggakan, beserta orang tua dan keluarga yang kami cintai dan sayangi. Wisudawan wisudawati yang berbahagia dan hadirin yang kami muliakan, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika Universitas Al-Azhar dengan mengucapkan syukur serta penuh rasa kebahagiaan pada hari ini dalam acara sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar dengan acara tunggal wisuda sarjana dan penganugerahan ijazah lulusan wisuda ke-19 tahun akademik 2020-2021. Universitas Al-Azhar mewisuda sebanyak 154 orang wisudawan wisudawati
dari 154 wisudawan-wisudawati yang menjadi wisudan terbaik adalah Fakultas Ekonomi Ananda Dini Sundari. Kami persilakan berdiri beserta orang tua. Anak dari Bapak Iryadi Saputra. Dari Fakultas Hukum Ananda Fitriani, anak dari Bapak Suwatni. Dari Fakultas Pertanian Ananda Sundari Jumairo, anak dari Bapak Supardi. Dari Fakultas Teknik Ananda Rifan Ahmad, anak dari Bapak Ridwan. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati terbaik dalam menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar. Keberhasilan yang diraih saat ini adalah bukti kerja keras saudara-saudari sekalian. Semoga predikat terbaik yang didapat akan memberikan kemudahan dalam meraih kesuksesan masa depan kalian nantinya. Kami mengharap pada seluruh wisudawan-wisudawati agar dapat meningkatkan prestasi untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan-kegiatan yang akan dijalani di masa-masa mendatang di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga membawa nama harum alma mater kita, yaitu Universitas Al-Azhar yang cerdas, unggul, dan berakhlak mulia. Universitas Al-Azhar juga merasa bangga dengan keberhasilan yang saudara-saudari peroleh saat ini. Secara bersama-sama kita menunjukkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa Universitas Al-Azhar berhasil melaksanakan amanat yang diberikan untuk mendidik anak bangsa hingga menjadi sarjana. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban Universitas Al-Azhar kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang kami hormati, pada acara yang berbahagia ini, Universitas Al-Azhar memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen tetap Universitas Al-Azhar yang telah menyelesaikan studi S3 meraih gelar doktor, yaitu Dr. Lita Nasution, SPMSI, Dr. Indra Gunawan, SHM Hum, dan Dr. Saprichan, SHM Hum. Semoga ilmu yang didapat mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diabdikan untuk kemajuan Universitas Al-Azhar. Dan juga kepada staf pengajar kita yang telah memasuki purna bakti, yaitu Bapak Haji Jawakil Butar-Butar SHM Hum. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pengabdian Bapak selama 30 tahun menjadi ladang pahala dan dikenang sepanjang hayat. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, dalam suasana yang dipenuhi rasa bahagia dan syukur ini, perkenankan saya menyampaikan pandangan dan pemikiran mengenai langkah Universitas Al-Azhar dalam menghadapi era revolusi industri 5.0, di mana dalam industri 5.0 masyarakat dituntut harus dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Saat ini kita sedang mengalami era disrupsi teknologi, di mana sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Teknologi juga secara masif dimanfaatkan di segala aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan juga harus ikut berubah, baik dalam proses belajar mengajar maupun penyelenggaraan pendidikan.
Hal ini sama-sama kita rasakan terutama di dunia pendidikan, di mana sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini kita tidak dapat melakukan aktivitas perkuliahan secara tatap muka akibat adanya wabah yang melanda negeri kita, bahkan dunia, yaitu COVID-19. Tetapi berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuliahan kita dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan dengan menggunakan teknologi yang tanpa tatap muka kita dapat berinteraksi antara dosen dan juga mahasiswa. Namun butuh waktu untuk beradaptasi dalam hal tersebut. Mengacu pada konsep pendidikan 5.0 dalam rangka mengantisipasi terjadinya disrupsi teknologi yang kita kenal sebagai revolusi industri 5.0, Universitas Al-Azhar diharapkan dapat melakukan perubahan antara lain membekali multi kompetensi, multi skill kepada lulusannya. Pendidik maupun peserta didik harus aktif mengeksplorasi sumber belajar yang sangat melimpah di dunia maya, memberikan ruang dan waktu yang lebih luas kepada mahasiswa sebagai peserta didik untuk membangun kemampuan soft skill-nya, ikut berkontribusi dalam program pembelajaran sepanjang hayat, karena pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh ijazah. Pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi baru terus dibutuhkan sesuai dengan perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Saat ini kompetensi di pasar kerja terjadi sangat ketat. Banyak industri, khususnya industri yang bergerak di bidang teknologi digital, tidak lagi mengandalkan ijazah formal, tetapi lebih mengutamakan daya inovatif dan kreatif anak muda. Jika para wisudawan-wisudawati ingin sukses di dunia kerja, wajib menguasai 8 soft skill, yaitu keterampilan dan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan, teknik berpikir kreatif dan inovatif, sikap mental positif, keterampilan mengelola waktu, dan kemampuan negosiasi. Hadirin serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami berharap kita dapat melakukan reorientasi terhadap kurikulum kita dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai peserta didik untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana tuntutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada lulusan kita dalam kaitannya dengan literasi data dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi merupakan tumpuan kemajuan bangsa. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, wisudawati Universitas Al-Azhar merupakan komponen sivitas akademika yang sudah melampaui satu tahapan dalam pembentukan SDM yang lebih baik. Untuk itu saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan-wisudawati agar sukses mengarungi tahapan-tahapan pembentukan sumber daya manusia unggul berikutnya, baik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun di lapangan kerja. Kami yakin prestasi saudara selama belajar di Universitas Al-Azhar belum sepenuhnya mewujudkan seluruh potensi unggulan dalam diri saudara. Oleh karena itu, saudara harus terus berkembang mewujudkan segala potensi yang ada dalam diri saudara untuk menghadapi era revolusi industri 5.0. Para wisudawan yang kami cintai, keberhasilan saudara dalam meraih sarjana tentu tak lepas dari peran komponen sivitas akademika lainnya.
para dosen, para pegawai yang membantu proses administrasi, dan juga seluruh sistem pendukung universitas ini, dan juga peran utama adalah orang tua. Untuk itu, mari kita ucapkan terima kasih kepada mereka semuanya. Kemudian, tak lupa juga saya mengingatkan bahwa tugas kita para pimpinan, dosen, pegawai Universitas Al-Azhar tak selesai dengan setiap wisudawan yang kita lepaskan, karena kita masih harus mendidik mahasiswa-mahasiswa lainnya yang juga diikuti dengan tantangan dan rintangan yang berbeda-beda. Namun jika kita sudah mencurahkan pikiran dan tenaga kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapat hasil yang lebih baik. Sebab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kian hari kian berat, dan untuk itu setiap dosen, setiap pegawai, setiap komponen sivitas akademika Universitas Al-Azhar harus terus mengembangkan diri secara maksimal dan berusaha menjadi sumber daya manusia yang terbaik, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas proses pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar yang kita cintai ini. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, kemajuan Universitas Al-Azhar bukanlah semata-mata hasil dari upaya sivitas akademikanya saja, tetapi juga peran besar dari para alumnusnya. Keberhasilan dan prestasi alumni juga menjadikan Universitas Al-Azhar sebagai tujuan untuk menimba ilmu bagi masyarakat luas. Saudara sebagai alumni merupakan representasi Universitas Al-Azhar di masyarakat. Perilaku para alumni di masyarakat akan menjadi cerminan kampus Universitas Al-Azhar. Oleh karena itu, kami berpesan agar para alumni ikut menjaga nama baik alma mater dengan selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, aku lebih baik menghargai orang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Dan juga kata-kata mutiara dari Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi kita jangan menyia-nyiakan potensi yang kita miliki, dan jangan pernah melupakan alma mater saudara. Karena bagaimanapun Universitas Al-Azhar telah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas diri saudara. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Kerjasama yang baik yang telah terjalin semoga berjalan terus ke arah yang lebih baik lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami serahkan kembali para wisudawan wisudawati ke pangkuan Bapak Ibu sekalian. Mengakhiri pidato ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar yang telah berhasil menghantarkan keberhasilan para wisudawan wisudawati, seluruh tenaga pendidik yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan, panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini, dan hadirin yang terhormat dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti proses wisuda ini hingga terlaksana dengan hikmat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berbahagia kepada wisudawan wisudawati
beserta keluarga. Selamat berjuang dan selamat mengabdi kepada masyarakat, nusa, dan bangsa, terlebih dalam agama. Semoga para wisudawan yang sangat kami cintai bisa meraih sukses dan menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan membimbing kita semua. Jayalah Universitas Al-Azhar selamanya. Jayalah pendidikan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Ibu para pengurus yayasan Hajar Rahman Nasution, Ibu Rektor Universitas Al-Azhar Medan beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu anggota Senat Universitas Al-Azhar Medan, para pemimpin perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Sumatera Utara, para relasi dan mitra kerja Universitas Al-Azhar Medan, para orang tua wisudawan yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati, dan mahasiswa yang kami banggakan. Hadirin dan undangan sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara wisuda sarjana Universitas Al-Azhar Medan tahun akademi 2020-2021 di Tiara Convention Hall ini. Selanjutnya selawat beriring salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sewajarnya lah kita berbahagia pada hari ini mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama menyaksikan upacara sangat sakral dalam dunia pendidikan, yaitu wisuda sarjana. Wisuda sarjana yang memang sangat didambakan oleh setiap mahasiswa dan keluarga. Selaku pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution yang mengelola Universitas Al-Azhar Medan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta keluarga atas keberhasilan kalian semua memperoleh gelar sarjana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang menyangkut keberadaan Universitas Al-Azhar Medan ini. Universitas Al-Azhar Medan didirikan 35 tahun yang lalu dengan visi melahirkan intelektual yang beriman, mempunyai daya saing yang tinggi dengan
misi sebagai berikut. 1. Terwujudnya lembaga pendidikan yang berwawasan masa depan, mengacu kepada standar nasional dan global. Kedua, menghasilkan SDM yang beriman dan berwawasan serta bertanggung jawab atas tugasnya. Menghasilkan SDM yang mampu berkompetisi menghadapi tantangan global sesuai dengan visi dan misi. Itulah kami berharap akan lahir sumber daya manusia bangsa Indonesia yang dapat diandalkan dalam persaingan di era revolusi industri 5.0 ini. Kita sangat menyadari bahwa perkembangan yang terjadi pada abad ini adalah kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat spektakuler, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Pada sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi sangat positif karena telah mendorong kemajuan peradaban dalam kehidupan secara material. Akan tetapi dari sisi perkembangan spiritual dan moral, sebagian cenderung negatif karena telah mendorong ke arah dekadensi moral yang merusak sendi-sendi nilai luhur, jati diri dan akidah yang menjadi takaran akhlak yang berlaku dan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini ruangan ini sangat sejuk, dingin, jadi semua pada mengkerut ini, sehingga jawab salam pun gampang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustadz biasanya diancamnya pakai pantun gitu. Kalau yang nggak nyahut nanti katanya nggak dapat kerja, kalau nggak nyahut nanti suaminya kawin lagi katanya. Tapi di sini nggak, semuanya nyahut. Yang saya hormati dan yang saya muliakan keluarga besar Yayasan Hajah Rahmah Nasution, mulai dari pembina, barusan memberikan petuah-petuahnya kepada kita semua, pengurus, dan tentu juga pengawas, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Mohon maaf kalau saya belum bisa menyebutkan satu-satu. Kemudian tentu yang saya hormati sahabat-sahabat saya, pengelola kampus yang hebat ini, Universitas Al-Azhar. Kenapa hebat? Di memori saya hanya ada 2 kata Al-Azhar, satu di Mesir, satu di sini. Jadi pantas kalau saya mensejajarkannya itu antara Mesir dengan Kuala Bengkala, tidak ada masalah. Jadi hebat. Pak Ibu Rektor yang sudah memberi sambutan, Wakil Rektor, Dekan, ada 4. Saya tadi nyampe duduk terus buka kitab. Ini kitab suci pagi ini kan ini nih, wisuda ini. Jadi saya dapat informasi Dekan ada 4, kemudian beberapa program studi. Mungkin sahabat-sahabat saya dosen yang berhadir, seluruh staf dan karyawan besar Universitas Al-Azhar. Perwakilan tadi disebut mungkin ada dari universitas swasta, ini yang putih-putih, pakaian mirip dokter, tapi penampilan seperti ulama, lengkaplah. Mudah-mudahan dokter yang ulama atau ulama yang dokter.
asal jangan tidak dua-duanya, tapi penampilan sudah mantap. Kemudian dari perwakilan daerah kalau ada Bapak Ibu yang duduk di depan. Kemudian khusus ini kepada keluarga, orang tua yang ada di belakang, saya ingin menyapa. Tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, orang tua. Bapak Ibu bangga hari ini, pagi ini, anak-anak yang sangat Ibu banggakan, Ibu sayangi, ini sudah menunjukkan baktinya kepada Ibu. Dan dia sudah tunjukkan bahwa dia berhasil sampai pada tahap episode tertentu ini. Khusus kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang hari ini di wisuda, tentu juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi biar sedikit meluruskan, dulu namanya Kopertis, sekarang LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi kepala. Jadi mohon maaf bukan ketua. Nanti kalau ketua di jalan-jalan saya banyak ketua gitu kan. Nah, ini kepala. Saya baru 4 bulan menjabat di LDK 1 dan tentu ini bagian dari tugas kepala. Mana ada wisuda, apalagi kalau sudah datang menjemput ke kantor, ditambah pula agak memelas sedikit. Tolonglah Pak, datang Pak. Nah, udah. Saya pasti buat skala prioritas. Tapi bukan gara-gara itu Pak, karena ini tanggung jawab. Saya sudah pergi ke Nias dalam waktu 3 bulan, ke Nias, ke Baligi, sampai ke pelosok-pelosok. Kampus yang besar saya datang, wisuda yang luar biasa seperti ini saya hadir, wisuda yang biasa-biasa pun saya hadir, yang sangat-sangat biasa pun saya hadir. Yang ada kampusnya masuk gang, keluar gang ya. Tidak apa, karena itu bagian dari tanggung jawab. Tidak banyak universitas swasta di Sumatera Utara yang sekarang ini menjadi bagian pekerjaan saya, itu cuma 216. Program studinya pun nggak banyak-banyak, cuma 1120. Jadi hari ini mungkin prodi yang ikut ada teknik 3, 4, hukum 1, pertanian 1, ekonomi 2. Nanti itu berapa itu? Matematiknya lemah ini. Itulah. Jadi LLDT hari ini memang bagian dari tugas tanggung jawab. Sekali lagi, atas nama pimpinan dan pribadi saya sampaikan ucapan selamat, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu, adik-adik anak-anak kami. Para adik-adik anak-anak kami, Anda sudah berbakti kepada orang tua, Anda sudah tunjukkan bahwa Anda bukan biasa-biasa saja. Anda tidak biasa-biasa seperti orang di luar sana. Hari ini hari spesial bagi kalian. Karena tidak semua orang bisa mengikuti acara seperti ini. Ada banyak yang ingin hadir seperti ini, tapi banyak yang gagal, yang tidak bisa ikut. Oleh karenanya syukuri, Anda sudah ikut kuliah 4 tahun dan sampai di ujung dari episode perjuangan kalian untuk menjadikan kalian itu sebagai sosok sumber daya manusia yang bisa diperhitungkan. Saya kira ini bagian dari kesyukuran kita dan Anda semua. Kalau Anda pandai bersyukur, insya Allah 2 tahun, 3 tahun ke depan Anda akan wisuda S2. Gak ada yang mengaminkan. Sebelah sana enggak. Ya, dan 3 tahun, 4 tahun berikutnya Anda akan diwisuda lagi S3. Nah, itu lebih banyak di sana, di sini enggak saudara. Hadirin yang berbahagia, kesempatan ini barangkali saya gunakan sedikit menyampaikan beberapa hal untuk kita. Mohon maaf, tadi kenapa sedikit terlambat Ibu Rektor, karena saya harus menghadiri acara, membuka acara juga. Jadi workshop tata kelola keuangan. Ya, tata kelola keuangan, jadi betul-betul nggak bisa di tempat, di kendaraan pun saya lakukan. Jadi melalui Zoom tadi dari rumah sambil di jalan saya lakukan pembukaan acara workshop tata kelola keuangan UMSU Purworejo, Purwokerto, UMSU Yogyakarta beserta beberapa PTS wilayah kita di Sumatera Utara. Nah, jadi bagi-bagi. Setelah ini saya mohon izin nanti karena harus ke Siantar. Jadi memang beginilah nasibnya, harus pergi-pergi ngadiri wisuda dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, pertama kepada adik kami dan anak kami. Hari ini kalian sudah selesai.
The question is, pertanyaan adalah, apakah semuanya beres, selesai? Tentu belum. Tadi Ibu Rektor sudah panjang lebar menyampaikan. Tentu hari ini tiket sudah di tangan. Seperti menonton bola, masuk stadion utama besar, ada pintu 1, 2, 3, entah berapa puluh pintu, semua orang masuk sekarang. Banyak wisuda yang sudah saya hadiri, kalau saya hitung-hitung, sudah ribuan yang tamat. Apa yang saya rasakan dan saya coba lihat, renung-renungkan, alhamdulillah bertambah manusia pintar. Tapi setelah itu saya pun berpikir, kemana ini adik-adik anak-anak kami? Tapi saya tidak boleh optimis. Yang Maha Kuasa itu sudah mengangkat orang yang berilmu itu derajatnya paling tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Nah, itu janjinya bukan janji ustaz-ustaz di depan ini. Bukan janji saya, itu janji Al-Mujadalah ayat 11. Dua orang yang diangkat Allah itu, Tuhan. Satu iman, oleh karena tadi dinasihatkan oleh pembina. Jangan pernah jauh dari Yang Maha Kuasa. Jangan tinggalkan sholat, banyak berdoa. Aman. Baru yang kedua, ilmu. Ini dia. Indikator orang ilmu itu ya lulus. Apa bedanya orang berilmu dengan yang bukan berilmu? Tadi sudah disebut-sebut, ada falsafah Abuya Hamka. Kerbau pun bisa kerja. Kerbau. Kalau perkara kuatnya, kuatan kerbau dari kita. Tapi gitukah kita? Ada hal yang harusnya dibedakan. Itu yang disebut dengan integrity, personality. Bahasa kerennya itu karakter. Nah, ini ada kaitannya dengan suasana yang hari ini sedang melanda dunia. Kenapa saya begitu miris, agak khawatir? Ternyata juga menteri kita mengatakan seperti itu. Mas Makarim, Mas Nadiem itu dia nggak mau dipanggil bapak itu. Mas Makarim sebut gelar tidak jadi jaminan untuk bisa yang namanya bermutu, berkualitas. Ijazah tidak jadi jaminan kerja. So piye? Eneng opo itu? Ada apa? What's better, man? Hah? Gua udah 4 tahun, Pak, bolak-balik Kuala Bekala, Kuala Madu, Kuala Simpang, bolak-balik, Pak. Ini ada ijazah. Kok gua nggak bisa kerja nih? Sudah gelar nih, SE, SH, SS, entah apa-apa. Kok juga katanya belum jadi jaminan bermutu? Oke, tiket di tangan, ilmu sudah ada, itu modal saja kata Pak Menteri. Modalnya sudah ada, bedanya dengan orang di luar sana, yang sana belum punya modal, yang ini sudah punya modal. Tapi modal itu ternyata tidak serta-merta. Nah, itu persoalannya. Kenapa hari ini beda dengan 3, 4, 5, 6, 10 tahun yang lalu? 2011 di Hannover, itu para ahli Jerman mendeklar apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Semua orang sudah hafal RI 4.0, keren dia nyebutnya. Ada yang menyebut 4.0, ada yang 4.0, disatu-satukan ya kan, nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Revolusi industri 2011. Tadi disebut-sebut oleh rektor, revolusi 4.0, oh udah enggak lagi, revolusi 5.0. Siapa dia? 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dia luncurkan lagi RI 5.0. Bingung juga, apa ini cerita ini sekarang? Cerita orang lulusan, tapi ada 4.0, ada 5.0. Itu yang dikatakan Pak Menteri. Era sekarang di mana skill saja, lulusan saja, ijazah saja itu tidak serta-merta responsif terhadap suasana yang terjadi sekarang ini. Lihatlah bagaimana transformasi itu terjadi sekarang. Banyak sisi kehidupan kita berubah total, shifting kalau bahasanya Renal Kasali. Terjadi goncangan, gangguan, disruption. Makanya dua ciri yang namanya revolusi 4.0 itu. Pertama shifting, yang kedua disruption. Berubah. Apa yang berubah? Ya, tadi udah disebut. Belajar sekarang nggak lagi pakai namanya guru depan lihat tatap muka, nggak ada lagi. Sejak kapan itu? Katanya Maret ya.
Iya, total. Sampai sekarang khawatiran itu karena apa? Ada pula kawan kita datang ini, si COVID ini ya kan, tak mau pulang-pulang kawan tuh kan. Revolusi 4.01 yang kedua COVID 2019. Habislah kita. Semuanya apa? Physically no, nggak penting lagi fisik nih. Terhubung kita, ya terhubung. Apa yang disebut tadi Internet of Things, semuanya dihubungkan dengan sistem internet. Oma-oma di dapur pegang WA, terhubung dia dengan ojek yang di sana. Apa dia? Ngerumpi. Nah, tak jumpa dia, tapi semua dibahas dari mulai Aceh sampai ke Papua, mulai dari utara sampai ke selatan dibahas itu. Tuntas semua. Kesimpulannya bisa kita belanja ya gitu. Di kampus sekarang WFH, work from home, nggak ada. Kenapa? Ini dia revolusi hari ini. Semuanya, semua pegang HP sekarang. Ntar lagi mau pulang nih, Gojek pakai aplikasi, Gokar aplikasi, nggak keburu di jalan macet, GoFood. Di kantor ada budgeting, procurement, staffing, bingung semuanya. Itu yang disebut dengan digital. Semua gampang diakses hari ini. Karena apa? Ada sebuah kancah besar data, big data, yang itu semua orang bisa masuk. Makanya dikhawatirkan, diingatkan, hati-hati dengan data diri kita. Adik-adik, apa yang ingin saya sampaikan? Adakah yang saya jelaskan tadi kalian pelajari kemarin selama 4 tahun? Sayangnya tidak ada, karena kurikulumnya belum menyiapkan itu. Kita masih berkutat di 4,0, sudah masuk barang 5,0. Wah, gimana lagi nih? Jepang sudah mulai dia di 2017 itu dideklarasikan oleh Perdana Menterinya, karena dia sudah mulai khawatir bagaimana fenomena 4,0 ini nanti ke depannya dengan situasi kebetulan Jepang mengalami masalah kependudukan. 2016 saya kebetulan sempat ke sana lihat. Bukan lihat itu ya, ada kepentingan. Lalu saya lihat usia kerja itu tidak lagi yang namanya usia produktif seperti kita. Udah kakek-kakek, nenek-nenek kerja masih nyetir truk, nyetir bis kota, nyetir taksi, jaga di kereta api, Shinkansen itu yang jual tiket itu tua-tua tuh. Kenapa? Nggak ada. Kalau begini caranya, masalahnya cukupkah teknologi saja? Ternyata nggak cukup. Harus dikembangkan sebuah konsep di mana humanity technology, teknologi yang sangat humanis. Muncullah ada robot yang namanya melayani sebagai perawat. Kemarin COVID datang robot itu karena takut virus. Semua orang udah takut deh. 2019. Ngantar obat robot, ngantar makanan robot. Tesla muncul lagi. Tesla, mobil tanpa manusia. Energinya tidak lagi pakai minyak, tidak lagi pakai. Tapi pakai apa? Baterai. Tesla, apalagi macam-macam keluar. Nah, masalahnya hari ini, apakah kita bisa hadir di tengah-tengah transisi, transformasi teknologi dalam berbagai bidang tadi dengan ilmu kita? Nah, itu persoalannya. Bank BNI kemarin pernah, saya berulang-ulang menceritakan ini tidak masalah. Apa yang dilakukan Pak merespon keadaan ini saya bilang? Kami mengalami sebuah pengurangan staf. 10-15% itu berkurang staf kami. Kenapa Pak? Saya bilang. Simple logikanya Pak, sederhana sekali. Kalau dulu Pak orang bekerja di bank kami ini, satu pekerjaan itu dikerjakan 4 orang. Tapi sekarang 4 pekerjaan dikerjakan 1 orang. Tercampak 3 orang. Berapa persen tuh? Ini masalahnya. Artinya apa? Yang pertama tentu saya ingin ingatkan kita, jangan berhenti belajar. Setelah ini nanti oke, senang-senang. Kalau udah ada janji-janji, dia mau menikah, mau apa segala macam, silahkan. Pesta nanti pesta. Tapi setelah itu, belajar. Mengadaptasilah dengan situasi yang hari ini terjadi.
Tadi ada 8 hal yang perlu dipelajari. Saya setuju itu. Saya cukup hanya menyebutkan 4 saja. Karena itu yang disebutkan dengan 4C capacities in 21 century. Yang bisa saya sampaikan, anak kucing jalan berempat melompat-lompat. Kepada wisudawan saya ucapkan selamat. Insya Allah kalian akan jadi orang hebat. Anak kucing melompat ke sana kemari ke tepi telaga bukan tembaga. Sekali lagi saya ucapkan selamat, insya Allah segera dapat kerja. Yang nggak ngamin kan nggak dapat. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, terakhir makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ku terbayang betapakah besar kasih Ibunda berikan tiap malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang Ibunda seorang. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan, tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki Ibu, doa tulus setiap sujudnya, ikrarnya melihat sukses. Tak ada keluhan dalam diriku, Engkau malaikat dalam hidupku, lantera dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Ibu. Duhai, apakah gerangan budi balasan bagi insan